وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما دامت السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, keluarga besar Masjid Jami' Az-Zikra Al-Zakirun wa Zakirat, kita akan membaca surah Ar-Rahman, Al-Mulk dan Al-Fajr. Silahkan yang mempersiapkan diri Al-Quran atau yang sudah punya di handphonenya, silahkan buka surah Ar-Rahman, Al-Mulk dan Al-Fajr. Subhanallah walhamd wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
membaca wirid yang disukai Rasulullah SAW, yang membaca ini sama nilainya berzikir, beribadah dari tengah malam sampai waktu duha. Karena ada sahabat yang melakukan itu. Lalu Rasul membacakan sampai 3 kali, dan kau membaca ini 3 kali sama nilainya dengan zikir ibadahmu dari tengah malam hingga waktu duha. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Dan kembali diingatkan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardunya, maka jarak dia dengan surga hanyalah kematian. Maka jarak dia dengan surga hanyalah kematian. Itulah fadilah dari seorang hamba yang selalu membaca ayat kursi di setiap selesai sholat fardunya. Tadi kita sudah membaca ayat kursi, tapi mungkin ada sebagian yang lupa atau belum membaca. Kita ulang lagi membaca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la lahu ma fis samawati wa man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Wallahi la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yawm 100 marrah. Hadis Tabrani. Demi Allah, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, tidaklah aku minta ampun kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Itu Rasul yang mulia. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Dan kita sudah berazam minimal sehari 100 istighfar. Allah memerintahkan kita banyak sekali dalam Al-Quran untuk banyak minta ampun kepadanya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum idrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Minta ampunlah kalian pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Niscaya Allah turunkan hujan lebat yang teratur. Allah mudahkan kalian mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah. Allah jadikan keturunan kalian saleh-salehah. Dan Allah sejahterakan kalian dengan kebun-kebun dan sungai-sungai air jernih mengalir di dalamnya. Dan istighfar juga menolak bala. Sungguh bala kiamat tidak terjadi karena masih banyaknya hamba yang minta ampun kepada Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Al-Anfal 33. Kalau tadi surah Nuh ayat 10, 11, 12. Dengan istighfar Allah beri kekuatan atas kekuatan. Kekuatan iman, kekuatan fisik, kekuatan rohani, kekuatan dalam ibadah, kekuatan dalam beramal, kekuatan dalam berdakwah. Meraih kesuksesan pun Allah perintahkan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan orang beriman dianjurkan setiap selesai sholat istighfar. Bahkan selesai sholat malam pun membiasakan istighfar. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Hamba-hamba yang beriman itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam dan mereka banyak minta ampun pada Allah. Maka kita awali sebelum nanti istighfar besar saat kita berzikir. Kita istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa ampuni dosa arifin ya Allah, semua dosa jamaah zikir ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang berselawat untukku, maka Allah berselawat untuknya 10 kali. Ay Allah merahmatinya. Karena itu sebelum kita membaca ini, kita menyampaikan, mohon pada Allah agar disampaikan salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menghantarkan Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran. Salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi rukun dalam salat. Kita baca 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita kama barakta ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita kama barakta ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menegakkan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia duduk berzikir sampai matahari terbit, ay isra, ay syuruq, ay tulu', kemudian menegakkan sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapat pahala haji dan umroh sempurna, 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 insyaallah. Karena itu kita tidak keluar dari masjid ini sampai matahari terbit. Salat isyraq 2 rakaat. Isyraq itu bukan duha. Beda waktu duha dengan syuruk. Ya, makanya di tanah suci Mekah Madinah itu ada jam isyraq. Nah, di Az-Zikra juga ada jam isyraq, lihat di situ. Nanti akan berbunyi, dilewatkan sekitar 5 menit, 10 menit, kita akan salat isyraq 2 rakaat. Nah, mudah-mudahan haji umroh kita sempurna, sempurna, sempurna. Kita simak taujih Rabbani dengan iman yang akan dibacakan Syekh Surur Arianto. Beliau imam kita, guru para penghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Surah 89 Al-Fajr surah ke-89. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. Sama-sama. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. 3 kali. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Sadaqallahul azim. Ikhwatal iman, ini surah di antara wirid yang selalu setiap hari kita tadabburkan. Setiap huruf Al-Quran itu mukjizat yang Allah jaga dan dijaga oleh para malaikat-malaikatnya. Karena itu tidak bisa dipalsukan, mudah dihafal. Dan itulah keajaiban Al-Quran sebagai mukjizat. Tidak ada kitab yang diklaim suci yang bisa dihafal selain Al-Quran. Setiap hurufnya ridho Allah. Setiap hurufnya rahmat Allah. Allah sayang pada yang membaca Al-Quran. Setiap hurufnya maghfirah, ampunan dosa. Setiap hurufnya derajat. Karena itu nilai seseorang tergantung sebagaimana sikap dia kepada Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihil akhirin. Allah mengangkat derajat satu kaum dan merendahkan satu kaum bagaimana sikapnya kepada Al-Quran. Maka seorang hamba yang ihtimam, perhatiannya besar kepada Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Setiap huruf Al-Quran itu syifa, obat jasmani, menterapi penyakit jasmani kita.
Setiap huruf Al-Quran itu membuat lisan jadi tajam. Seorang hamba Allah yang banyak sekali membaca Al-Qurannya, kemudian dia berdoa, maka doanya mustajab. Kalau dia bicara, orang akan mendengar. Kalau seorang ayah kuat membaca Qurannya, kuat zikirnya, kuat sholat malamnya, karena dalam sholat dia membaca Quran, zikir, melaksanakan perintah Al-Quran, maka kalau ia bicara, anaknya dengar. RT, RW, pemimpin yang kuat tadabbur Qur'annya, kuat zikirnya, kuat sholat malamnya, kalau dia bicara akan didengar oleh rakyatnya. Setiap huruf Al-Quran mengobati penyakit rohani. Sombong, kasar, gampang marah, gelisah, suuzon, dengki, malas ibadah. Setiap huruf Al-Quran dijaga oleh malaikat dan didoakan bagi yang membacanya oleh malaikat. Dan malaikat menjadi saksi atas apa yang ia baca. Setiap huruf Al-Quran 10 kebaikan Allah berikan di dunia, belum di akhirat. Setiap huruf Al-Quran nur, cahaya. Maka hamba Allah yang sering melihat huruf Al-Quran, wajahnya bercahaya. Bukan hanya wajah hatinya, bukan hanya wajah pikirannya, tapi wajahnya. Ada nur memancar. Dan bila Quran itu dibacakan di rumah, maka rumah itu akan diberi nur rahmat oleh Allah. Karena itu Rasul SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran wassalah." Undanglah nur cahaya rahmat Allah dalam rumah tanggamu, dalam rumahmu, dengan membaca Al-Quran dan salat sunnah. Nah, makanya arifin salat sunnah qobliyah subuhnya di rumah, baru ke masjid. Kalau ikhwah kan karena jauh, habis selesai salat fardu cepat-cepat pulang untuk salat sunnah di rumah. Afdhalus salat salatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebenarnya seutama-utama salat itu di rumah, kecuali salat wajib. Jadi wajibnya di masjid, sunnahnya di rumah. Seorang sahabat membaca Al-Quran tengah malam hingga menjelang fajar, rumahnya semakin terang dengan cahaya. Ada rasa takut dia, karena rumahnya makin terang, lalu dia hentikan. Selesai isyraq, dia tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, waktu saya baca Quran rumah saya terang, saya ada rasa takut, lalu saya hentikan." Apa jawab Rasulullah? "Itulah malaikat rahmat datang ke rumah membawa nur cahaya Allah. Seandainya kau baca terus, maka sekampung akan melihat cahaya rumahmu." Karena setiap huruf yang dibaca di rumah kita itu memberikan cahaya pada tembok, dinding-dinding sebagaimana lampu yang menyala itu. Kalau dekat dengan anak kita pun diberi cahaya. Dekat istri pun diberi cahaya. Suami diberi cahaya. Maka rumah yang terus dibacakan Quran, rahmat di antara penghuni rumah itu. Ayah, ibu sayang anak-anaknya, anak sayang ayah ibunya, kakak sayang adiknya. Kalau rumah tangga berantakan, ribut, terus pastikan tidak dibaca Quran di rumah itu. Jauh dari rahmat. Anak kasar, suami kasar, istri kasar. Karena rumah itu memang tidak dibacakan Al-Quran. Coba ikhwah azamkan untuk membaca Al-Quran. Arifin tidak keluar dari masjid, tidak keluar dari rumah, kecuali setelah membaca Al-Quran. Jadi menuju masjid sudah baca Quran. Nah, karena itu diwiridkan Al-Quran itu. Jadi belum banyak ngomong, sudah Al-Quran lebih dahulu. Belum banyak bicara, sudah Al-Quran lebih dahulu. Azamkan itu. Dan ini diantara 7 surah yang selalu Arifin anjurkan untuk dibaca, dihafalkan, karena mudah. Selain juz amma, selain Al-Quran yang kita baca, yang kita targetkan untuk khatam, bisa 30 hari sehari 1 juz, atau
60 hari setiap hari setengah juz, atau 90 hari sepertiga juz per hari, insya Allah kita mati, kita wafat berdasarkan sikap sifat kita kepada Al-Quran. Almarhum Haji Ahadiyat meninggal, beliau setelah sholat isyraq dari masjid pulang, beliau lanjutkan membaca Al-Quran karena kebiasaan beliau ketua Bab Imrah Rohani, perusahaan air minum Jakarta Pusat, Pejompongan. Beliau itu, Arifin ingat setiap kali beliau menjemput Arifin ceramah, beliau pesan begini, nah Arifin, beliau itu sudah pensiun sebenarnya, tapi masih diminta oleh masjid untuk kepala bagian rohani PDAM Pejompongan. Nah Arifin, doakanlah ayah ini meninggal muda dan lagi baca Quran. Beliau selalu mintanya itu. Allahu Akbar, Allah ijabah. Ingat, matan nas ya'isuhum, manusia meninggal berdasarkan harapan dan kebiasaannya. Jadi nanti posisi kita meninggal ini, apa yang terus menerus kita lakukan, kita meninggal dalam posisi itu nanti. Apa yang paling dominan kita lakukan setiap hari. Nah beliau pas lagi baca Quran, beliau menjawab salam. Ini yang menarik. Istri beliau terkejut, suaminya menjawab salam, dikira ada tamu. Serta-merta istri beliau melihat enggak ada tamu. Kemudian beliau beri isyarat tidak ngomong lagi, minta istrinya mendekat, lalu beliau peluk istri beliau, di tangan kanan beliau Al-Quran, lalu mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, kemudian Allah pendek, Allah makin pendek, lalu pas terakhir Allah yang ketiga kalinya, beliau meninggal dunia dalam keadaan duduk megang Al-Quran dan tangan kiri memegang istri beliau. Yang ditanyakan ke Arifin oleh bunda almarhum, nah Arifin, kenapa ayah menjawab salam padahal tidak ada tamu? Buka surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawafahumul malaika thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Malaikat-malaikat yang mulia itu mengucapkan salam, selamat, ya, tak kala mencabut nyawa hamba Allah yang saleh. Salam, wahai calon penghuni surga yang sedang beramal rupawan. Jadi aku yakin Arifin, beliau menjawab salam malaikat. Karena ketika roh sudah ditenggorokan, yugargir, ini gak ada kesempatan bertobat lagi. Arifin ulang, kalau sudah roh sudah di sini, tidak lagi kesempatan untuk bertobat. Alaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun nazar. Jadi dengan kasat mata dia bisa melihat malaikat datang. Dan tergantung amaliah dia. Kalau dia soleh, malaikat berpakaian seindah-indahnya, wangi, bawa bejana dari surga untuk menempatkan ruhnya, kemudian ditaruh di bawah arsy Allah. Jadi tergantung amaliah ini malaikat bersikap kepadanya. Jangan lupa, ternyata tafsir menjelaskan malaikat itu bukan hanya malaikatul maut yang mengucapkan salaman. Semua malaikat mengucapkan salam buat dia. Karena malaikat sangat mengenal aktivitas dia keseharian. Tengah malam dia bangun, malaikat Raqib Atid kenal dia. Malaikat Raqib Atid tidak mencabut nyawa, mencatat Raqib pahalanya, Atid dosanya. Malaikat Raqib Atid juga mengucapkan salam untuknya. Malaikat yang memperhatikan hamba sholat malam mengucapkan salam untuknya. Malaikat subuh mengucapkan salam untuknya. Malaikat yang menjaga setiap huruf Al-Quran, salam untuknya. Malaikat yang memperhatikan duha, salam karena ia mengerjakan duha. Malaikat melihat dia selalu menjaga wudhu, salam dari malaikat wudhu. Dia senang berderma, menyayangi makhluk Allah, para yatim piatu, salam dari malaikat dermawan itu. Jadi banyak sekali malaikat mengucapkan salam untuknya karena dia orang sukses. Dan meninggalnya ta'malun sedang beramal saleh, sedang baca Quran. Allahu Akbar. Senyum bahagia ibunda tercinta mendengar almarhum abah, ayah suami beliau meninggal dalam posisi baca Quran. Begitu pula Abah Arifin meninggal jam 2 malam karena kebiasaan abah bangun malam sholat jam 2 malam.
Alhamdulillah, makanya tadi hari baca ya ayatun nafsul mutmainnah 3 kali. Jadi menuntun Abah sebelum wafat 10 menit mengulang 3 kali ya ayatun nafsul mutmainnah. Abah mengikuti. Kemudian la ilaha illallah, ucapkan dalam hati. Nggak usah bilang lagi ikuti. Sebut. Jangan, nanti yang disebut sebutnya. Sebut. Nanti yang mau meninggal sebut. Karena sudah hilang kesadaran, maka satu hanya kalimat Allah saja. Jangan ada kalimat lain. Jangan panik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bayangkan huruf Allah menghujam ke dalam hati saat keluarga kita dalam keadaan sakaratul maut. Lalu Abah mengikuti la ilaha illallah. Mulai pelan, makin lemah. Ya Allah, Allah. Memang ngelaan nafas kita ini untuk Allah. Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'u ilmullah. Hingga helaan nafas tadi. Panggil oleh Allah. Senyum dan menutup mata mulut sendiri. Arifin sempat share di Facebook posisi almarhum Abah terakhir itu indah sekali, dan itu belum dimandikan. Mata nutup sendiri, mulut nutup sendiri. Allah. Jadi ikhwan, tadaburkan. Kemudian setiap surah Al-Quran itu punya gizi. Semuanya istimewa. Yasin menghidupkan hati. Ar-Rahman, Allah sayang pada kita. Malaikat sayang pada kita. Para nabi sayang pada kita. Orang-orang soleh sayang pada kita. Para aulia-aulianya sayang pada kita. Nanti kita dikumpulkan dengan orang-orang yang disayangi oleh Allah. Hikmah Ar-Rahman diantaranya. Dari sekian banyak hikmah. Kemudian membaca surah Al-Waqi'ah. Waqi'ah itu Allah jauhkan kita dari kefakiran dunia. Dari kesusahan sakaratul maut. Dari penderitaan di alam kubur. Dan beratnya hisab di akhirat. Arifin ulang. Dengan membaca surah Al-Waqi'ah, Allah bebaskan kita dari kefakiran dunia. Nggak bakal fakir. Yakinlah dengan kalam Allah. Maka itu yang terjadi pada diri kita. Tidak akan susah saat sakaratul maut. Tidak akan menderita di alam kubur. Dan tidak akan berat menghadapi hisab di akhirat nanti. Karena setiap huruf Al-Quran menjadi syafaat, pembela bagi pembacanya. Bahkan datang nanti saat kita sakaratul maut. Kemudian membaca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa saja, siapa saja yang Allah amanahkan pada kita, Allah berkahi. Diamanahi kita umur ini, berkah umur kita. Kita diamanahi oleh Allah ilmu, berkah ilmu kita. Diamanahi harta, harta kita berkah. Diamanahi jabatan, jabatan kita berkah. Diamanahi popularitas, popularitas kita berkah. Tidak menjadi fitnah, tidak menjadi fitnah. Kasih ilmu makin takut pada Allah. Dikasih harta makin dermawan. Kasih popularitas makin rendah hati. Tidak akan menjadi fitnah bagi hamba yang setiap hari membaca surah Al-Mulk. Kemudian kenapa membaca surah Al-Muzammil? Al-Muzammil itu energi qiyamul lail. Ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai yang berselimut, bangunlah salat malam walaupun sedikit. Nisfahu, lebih hebat lagi separuh malam. Allahu Akbar. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladina ma'a wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima an lan tusuhu fathaba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Lihat dalam surah Muzammil ini ayat. Allah menyaksikan engkau saat engkau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam. Allah menatap kalian, memperhatikan kalian. Allahu Akbar, ikhwah, bahagianya ditatap oleh Allah.
dalam keadaan berdiri, taqumu, dalam keadaan berdiri, alladzi yaraka hina taqum, kemudian ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dalam perhatian Allah. Maka itu membaca surah Muzammil di antara hikmahnya, Allah beri bukan hanya semangat, bukan hanya kesenangan, tapi kenikmatan dengan segala buah dari tahajud itu. Arifin ulang, kenikmatan salat malam dengan segala buah dari tahajud itu. Jadi hamba tuh nikmat banget dengan salat malam. Itu surga sebelum surga. Kalau sudah nikmat dalam ibadah salat malam, sudah dunia ini sudah enteng semua. Orang yang sering mi'raj naik ke langit, melihat persoalan dunia jadi kecil. Yang ada bagaimana ridho Allah, bagaimana supaya selamat di akhirat. Maka itu baca surah Al-Muzammil. Kemudian baca surah Al-Fajr. Ini banyak sekali sebenarnya hikmah-hikmahnya. Kenapa Al-Fajr? Ya kita semua ingin meninggal husnul khatimah. Kan harapan kita itu, makanya kita baca ini. Makanya setiap hari, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Kan kematian memang belum, tapi pasti ngincar kita setiap saat. Seandainya kita meninggal hari ini, insya Allah kita meninggal sesuai dengan harapan kita. Ya Tuhan nafsul. Makanya ikhwah diwiridkan, dihafalkan. Kalau tidak, ya ikhwah baca setiap hari. Atau rekam saja tuh di handphone, dengarkan terus lagi di jalan. Yasin, Ar-Rahman, diikuti, nanti lama-lama hafal. Nanti baru baca Al-Qurannya, yang kita bisa lihat langsung. Jadi wirid kita, jadi wirid itu artinya tidak ada wirid yang paling afdal selain huruf wirid Al-Quran. Kita hafalkan terus, kita baca setiap hari. Sekarang kita menghafal Quran, sekarang kita jaga Quran, nanti Al-Quran yang jaga kita. Satu, Al-Fatihah. Untuk keberkahan semua yang hadir hari ini, semua yang hadir doa-doanya diijabah oleh Allah, semua yang hadir diberkahi oleh Allah, keluarga, anak, cucu, keturunan kita, semua orang yang kita cintai, semua usaha-usaha jamaah zikir diberkahi oleh Allah. Ini banyak sekali pedagang-pedagang. Ya, Arifin lihat situ ada soto, ada mie yok, ada padang, ada masakan apa di depan kita. Rawon dengkul, ya enak-enak semua ini. Yang makannya berkah semua. Beli balon, balonnya berkah semua. Allahu Akbar walillahil hamd. Usaha-usaha zikra, air minum yang sekarang jadi minuman presiden. Kemarin Arifin dapat surat, terkejut juga, surat dari Seknek, ucapan terima kasih karena air zikra menjadi pilihan presiden dan wakil presiden untuk setiap rapat terbatas. Kemarin ceramah di Tangerang Selatan, Ibu Wali Kota, Ibu Airin ngasih tahu, Ustadz, saya ketika mengantar Pak Presiden ke mobil, saya terkejut. Di mobil presiden ada air azikra. Air azikra, alhamdulillah setelah diteliti membentuk bunga yang indah. Coba abang buktikan, lihat kaca pembesar, membentuk bunga-bunga yang indah. Tapi dibekukan dulu. Kenapa? Karena dibacakan doa oleh ribuan jamaah zikir setiap bulan. Begitu pula madunya, minyak zaitunnya, kemudian kurma. Jadi kita sekarang ada kurma azikra. Setiap hari minum kurma bagian dari sunnah Nabi. Kita selamat dari santet, tipu daya, guna-guna. Tubuh jadi sehat. Semuanya usaha azikra, usaha Al-Quran dan sunnah. Mudah-mudahan yang minum semua diberkahi ya Allah. Sehat walafiat. Diangkat penyakit jasmani rohaninya. Dan semangat beribadah. Masuk jadi darah, jadi daging. Madunya mendorong ia semangat beribadah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lebih afdal lagi air az-zikr atau madu zaitun atau kurma, ikhwah beli sebelum zikir, bawa saat zikir, taruh di depan kita, karena akan menjadi doa yang sangat dahsyat. Walaupun tidak didoakan, tapi dekat dengan kita, pengaruh aura zikir masuk ke dalam madu, minyak zaitun, air, dan kurma itu. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah. Istirahat dulu kita, jangan lupa sholat isyraq 2 rakaat, dilewatkan 10 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekarang sholat isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.